Laporan lainnya, Saudara, tim Sat Narkoba Polres Sidrap, Sulawesi Selatan menangkap 2 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Salah satu pelaku diduga merupakan anggota DPRD Sidrap. Kedua pelaku ditangkap di Kecamatan Pancalautang Sidrap saat pesta sabu. Polres Sidrap menyatakan penangkapan berawal dari informasi warga yang mengetahui keduanya tengah berpesta narkoba. Untuk pengembangan kasus, Polres Sidrap masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 pelaku. Polres Sidrap memastikan 1 dari 2 pelaku yang ditangkap merupakan anggota DPRD Sidrap. Selain kedua pelaku, polisi juga menyita alat isap, paket sabu dalam bentuk saset sebagai barang bukti. Sat Narkoba Polres Sidrap telah mengamankan salah seorang yang diduga oknum anggota DPR Kabupaten Sidrap. Beliau diamankan oleh Sat Narkoba Polres Sidrap bersama beberapa barang bukti. Inisial adalah HA. Untuk mengulas lebih lanjut soal ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPRD Sidrap Andi Sugiarno. Pak Andi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa yang kiranya sudah Anda ketahui informasi soal penangkapan 1 anggota DPRD Sidrap ini terlibat kasus narkoba, Pak? Ya, beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan sebuah berita yang beredar di media sosial dengan informasi bahwa salah satu dari anggota DPRD tertangkap dengan kasus narkoba. Gitu informasi Pak, sementara. Dan berasal dari fraksi mana, Pak? Dari fraksi PKS Pak. Oke, dari fraksi PKS. Ya. Sejauh ini apakah sudah ada sanksi yang dilayangkan dari DPRD? DPRD sementara kita menunggu status hukum dari pihak yang berwajib. Kalau misalnya status beliau sudah dinyatakan bahwa beliau tersangka, baru DPR akan mengambil langkah sesuai kode etik aturan yang berlaku, Pak. Jadi kita sudah mengambil langkah dan berkoordinasi dengan fraksi dan partai PKS di Kabupaten Sidrap untuk nanti kalau misalnya status beliau sudah dinyatakan tersangka oleh pihak yang berwajib, maka DPRD Sidrap akan mengambil langkah Pak sesuai kode etik dan pimpinan sudah akan menyampaikan ke Badan Kehormatan untuk melakukan sidang kode etik terkait dengan tindak lanjut pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Sidrap. Oke. Awalnya itu sampai bagaimana kemudian 1 anggota DPRD ini ditangkap dan kedapatan ditangkapnya saat pesta sabu pula, Pak? Awalnya kami tidak tahu. Saya sendiri pribadi tahu dari media sosial saja Pak. Itu awalnya dari kami. Kemudian kami mengkonfirmasi ke pihak polisi dan pihak polisi membenarkan itu Pak. Sehingga dengan kasus yang ada sekarang, bagaimana kemudian bentuk pengawasannya? Selama ini bentuk pengawasan terhadap para anggota DPRD ini bagaimana, Pak? Pengawasan bagaimana maksudnya, Pak? Untuk mengawasi tindak tanduk, perlakuan anggota DPRD, segala sikap yang dilakukan baik itu di dalam internal DPRD maupun di luar aktivitas kegiatan dewan begitu, Pak. Bentuk pengawasannya bagaimana selama ini? Bentuk pengawasan kita terhadap memang kan sesuai dengan kode etik. Kami juga sebenarnya terkaget dengan itu karena melihat keseharian teman-teman, hampir tidak ada pengamatan kami bahwa ada salah seorang oknum yang memang terlibat seperti itu. Jadi kami dikagetkan dengan berita itu, Pak.
Dan ini baru pertama kali terjadi di periode saat ini? Atau sebelumnya sudah pernah terjadi hal yang serupa juga, Pak? Baru, Pak. Baru. Hmm. Oke, maka kemudian dengan ini baru pertama kali terjadi, langkah selanjutnya apa Pak agar kasus serupa tidak terulang lagi? Ya, tentu kami dari pimpinan akan senantiasa menyampaikan hal itu. Bahwa memang kan di kode etik masalah narkoba tidak ada kompromi, Pak. Ya, termasuk asusila, itu yang selalu kami sampaikan bahwa semua anggota harus menjaga marwah lembaga ini. Ya. Karena tindakan-tindakan seperti itu tidak ada kompromi. Karena ini kan merusak marwah lembaga itu sendiri dan daerah kita. Jadi memang setelah ada status yang memastikan bahwa beliau dari penegak hukum, maka DPRD akan mengambil tindakan tegas untuk melakukan proses-proses berikutnya, Pak. Dan semua akan diserahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak kepolisian, kalaupun kemudian ditetapkan sebagai tersangka begitu, maka proses selanjutnya nanti akan dilakukan proses etik begitu ya Pak di DPRD? Tentu, Pak, tentu. Sesuai mekanisme itu harus dilakukan, Pak. Baik. Ya. Wakil Ketua DPRD Sidrap, Sulawesi Selatan, Andi Sugiardo, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Ya.